Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Sofian Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruhani. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ekosistem laut. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Ini adalah ekosistem air laut. Ekosistem air laut terjadi karena adanya interaksi makhluk hidup yang ada di laut dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Ekosistem air laut ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya dikarenakan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seperti tempat penelitian, tempat pariwisata, sumber bahan makanan, sumber bahan minuman, dan juga sebagai pengendali banjir. Serta ekosistem air laut ini sebagai rumput laut, penjagaan rumput laut, budidaya kerang, mutiara, ikan, dan lain sebagainya. Ekosistem air laut luasnya lebih dari 2/3 permukaan bumi atau sekitar 71% dengan keluasan dan potensi yang sangat besar. Ekosistem laut menjadi perhatian orang banyak, sementara Indonesia juga merupakan negara yang terkenal akan kekayaan laut dan kepulauannya. Diapit oleh 2 samudera yaitu Hindia dan Pasifik. Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam lautan dan berdasarkan kedalaman air laut. Berdasarkan kedalaman air laut, ekosistem air laut dibedakan menjadi 4 daerah, yaitu yang pertama daerah litoral atau pasang surut. Daerah ini berbatasan langsung dengan daratan. Radiasi matahari, variasi temperatur, dan salinitas berpengaruh pada daerah litoral dibandingkan daerah lainnya. Contoh biota laut yang hidup di sini adalah empang, bintang laut, kepiting, udang, dan cacing laut. Yang kedua adalah daerah neritik. Daerah neritik adalah wilayah laut dangkal karena masih bisa ditembus cahaya sampai dasar dan kedalamannya mencapai 200 meter. Biota di daerah ini adalah plankton, nekton, dan bentos. Yang ketiga adalah daerah batian atau remang-remang. Kedalaman daerah batian antara 200 sampai 2000 meter dan sudah tidak ada produsen. Hewannya hanya ada nekton. Yang keempat adalah daerah abisan. Daerah ini kedalamannya sudah lebih dari 2000 meter. Gelap sepanjang masa dan tidak ada produsen. Oke, di sini yaitu komponen biotik yang ada di laut. Komponen biotik adalah bagian yang terdiri atas makhluk hidup. Setiap bagian memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut. Dari beberapa di antaranya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama diatom, yang kedua plankton, yang ketiga udang, yang keempat ikan, dan yang kelima paus. Oke, itu yang terdiri dari beberapa makhluk hidup yang terdapat di ekosistem laut. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang komponen abiotik yang ada di laut. Komponen abiotik adalah bagian dari ekosistem laut yang terdiri atas makhluk tak hidup. Walaupun terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, komponen abiotik sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Misalnya, ikan tak bisa bernafas tanpa adanya air, dan udang akan sulit berlindung dari predator tanpa adanya pasir dan bebatuan. Beberapa komponen abiotik antara lain yaitu pasir, batu, air, oksigen, dan cahaya. Adapun manfaat ekosistem laut, yang pertama, laut menyerap karbon dioksida, yang kedua, sumber kehidupan nelayan, yang ketiga, laut sebagai jalur transportasi, yang keempat, untuk tempat rekreasi, yang kelima, laut menjadi sumber bahan makanan sehat, yang keenam, laut sebagai pengendali iklim dunia, yang ketujuh, objek guna penelitian, yang kedelapan, sebagai sumber mineral, yang kesembilan, sumber minyak bumi, yang kesepuluh, laut sebagai sumber air tawar yang melimpah, dan yang ke-11, sumber pembangkit listrik. Sekian penjelasan ekosistem laut dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum